Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, pelajaran IPA kali ini kita akan berdiskusi tentang sistem pencernaan ya. Kita nanti diskusi ya. Kalau yang saya minta untuk menjawab, tolong nanti mic-nya dibuka, tapi nanti ketika setelah menjawab mic-nya ditutup kembali biar suaranya satu arah. Baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kalian harus tahu bahwa makanan itu yang kita makan itu tidak asal ya. Kalian tidak asal makan, tapi kalian harus tahu juga kebutuhan energi kalian, kebutuhan apa saja yang diperlukan tubuh kalian. Kemudian yang kedua, struktur fungsi organ sistem pencernaan. Jadi kalian harus tahu bahwa Allah memberikan kita itu organ pencernaan apa saja, fungsinya apa saja. Kalian harus hari ini coba belajar bersama saya, sama-sama belajar memahami itu. Terakhir, penyakit dan gangguan yang biasanya dialami oleh sistem pencernaan. Nah, kegiatannya nanti kalian baca lagi buku digitalnya. Nanti kita, karena waktunya terbatas, diskusi saja. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Santai saja. Dan selama 40 menit ke depan semoga ilmunya dapat diserap oleh kalian. Allahumma amin. Nah, nanti mengerjakan lembar kerja yang di Google Classroom sudah saya upload. Nanti kalian bisa cek, ada tiga tugas. Satu tugas ada yang soalnya ada 2, ada yang 5. Nanti kalian selesaikan sampai hari Rabu. Nanti soal evaluasi juga ada. Lanjut, kita ke sistem pencernaan manusia. Yang pertama, zat makanan apa yang diperlukan tubuh? Coba saya tanya Ahnaf. Boleh dibuka mic-nya, Ahnaf. Pertanyaannya adalah, zat makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh manusia? Aku baru masuk, Us. Sama, saya juga baru masuk. Tadi kuotanya habis. Oh ya, nggak apa-apa. Yang kamu tahu aja. Kalau kamu makan, zat apa yang kamu perlukan untuk tubuh kamu? Karbohidrat, protein, zat besi. Ya, karbohidrat, protein, zat besi. Bagus. Iya. Ada lagi? Lemak. Lemak. Ada lagi? Itu yang aku tahu. Oh, itu yang kamu tahu. Terima kasih Mas Ahnaf. Ya, Coba sama. Mas Dava, zat makanan apa saja yang diperlukan tubuh manusia? Protein, ya tadi udah protein. Zat besi. Zat besi tadi sudah. Lagi. Itu doang sih yang aku tahu. Oke. Baik, setelah ini kalian nambah ya pengetahuannya. Jadi zat yang kalian perlukan atau istilahnya nutrisi itu salah satunya karbohidrat. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahnaf. Ya, fungsinya apa Mas Ahnaf? Fungsi karbohidrat? Sebagai sumber energi. Ya, di sini ada ya. Kalian bisa baca. Jadi sebagai sumber energi. Kalau kalian waktu SD ingat juga sudah sebenarnya sudah dijelaskan oleh guru IPA bahwa karbohidrat itu sebagai sumber energi. Jadi kalau kalian aktivitas pastikan perlu energi. Nah, dari mana? Dari energinya dari karbohidrat. Coba Mas Adi, sumber karbohidrat itu apa saja? Ya. Kayak sinyalnya lumayan ya. Oke. Oh, gandum bagus ya. Berarti gandum. Jadi bukan hanya nasi ya karbohidrat itu. Kalau kalian cari sumbernya
Ya, Roti. roti betul. Roti juga karbohidrat, bagus. Jadi jangan hanya mengandalkan nasi ya. Kalau nasinya nggak punya, makan itu karbohidrat bisa dari sumber yang lain. Terus protein. Mas Andra. Mas Andra, fungsinya apa protein? Sumber energi apa ya? Bentar terus. Ya. Yang protein Ya, fungsi utama sumber energi. berenergi ya. Ya, sama seperti karbohidrat. Kalau protein ini selain sebagai sumber energi ini, kalian bisa juga sebenarnya energi itu sumbernya ada 3. Ada karbohidrat, ada protein dan juga lemak. Lemak itu sebagai sumber energi juga sebenarnya. Jadi kalau kalian tidak makan lama, misalkan 1 atau 2 hari itu, kalian masih punya cadangan lemak. Jadi bisa mendapatkan energi dari cadangan lemak itu sebenarnya. Nah, masuk ke sini loh. Ya, itu sumber energi ya. Jadi kalian jangan takut ya. Kalau tidak makan sehari itu sebenarnya tubuh kalian kuat ya. Jadi kalau puasa lemes itu masih punya energi cadangannya. Terus vitamin. Nah, langsung aja ya, waktunya agak ini terbatas. Vitamin ada 2 jenis, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Ada vitamin yang larut dalam lemak. Coba saya tanya, Mas Rama, Mas Rama tadi kurang. Mas Noval aja deh. Mas Noval, halo Mas Noval. Halo. Contoh yang makanan vitamin C, mengandung vitamin C. Jeruk, Terus cabai, terus apalagi? Mangga ada nggak? mangga, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ya ada, atau Ada. Kalau yang vitamin C itu biasanya cirinya itu rasanya asam. Ya, rasanya asam. Hati-hati kalau kalian mencuci buah-buahan yang mengandung vitamin B dan C, karena ini vitaminnya bisa larut di dalam air. Nanti kalau setelah dikupas kalian dicuci ya, saran saya nyucinya sebelum dikupas agar vitaminnya tidak larut di dalam air. Vitamin B dan C ini sifatnya larut dalam air ya. Kalian harus tahu teknik mencucinya, jangan mencuci setelah dikupas ya. Itu nanti vitaminnya bisa larut. Oke, itu aja yang perlu kalian tahu. Terus mineral. Ini vitamin dulu tadi, fungsinya untuk pertumbuhan dan pembentukan sel. Jika kalian kulitnya ganti, itu vitamin ini yang berfungsinya. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, vitamin ini yang menggantinya. Jadi otomatis ya, Allah itu mengganti sel-sel yang rusak ini kalau kalian memakan makanan yang mengandung vitamin. Kemudian ada mineral. Mineral ini zat pengatur tubuh. Tadi ada yang mengatakan zat besi. Zat besi itu termasuk contoh mineral ya. Jadi kalian tadi memberikan contohnya, tapi nama istilah nutrisinya adalah mineral. Kemudian yang terakhir air. 1 hari kalian itu memerlukan 2,5 liter air ya, untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Bisa karena keringat, bisa karena kalian kena panas, kemudian kalian membuang urin, itu kalian perlu air. Tanya nih, Adelio, sehari minum berapa liter kamu? Adel, kamu ngukur nggak? enggak. Enggak. Ya, coba ya, kebutuhan kamu terpenuhi ya. Ini ada 6 ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sudah tahu ya kebutuhannya Adelio ya?
Ya. Oke, lanjut. Sekarang, nah, sebenarnya kalian bisa menghitung berat badan ideal kalian. Rumusnya adalah massa tubuh kalian dibagi tinggi tubuh kali tinggi tubuh kalian. Nanti kalian bisa menghitung ya, kalian itu termasuk kurus, sangat kurus, cukup, atau obesitas atau normal. Nanti kalian bisa ngitung. Nah, nanti ada cara biar kalian nambah berat badannya, ada juga cara menurunkan berat badan. Nah, ini ada tekniknya ya. Setelah dihitung kalian normal atau tidak, nanti kalian bisa menghitung di sini ya. Kalian baca di sini ya. Ini PR. Lanjut aja. Nah, jadi pembelajaran sistem pencernaan ini nanti kalian bisa tahu dulu kondisi tubuh kalian ideal atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menormalkan. Kemudian kalau yang kurus bisa juga menggemukkan. Itu ada tekniknya ya. Nanti dibaca ya, ini gampang. Lanjut ke organ pencernaan. Mas siapa nih? Mas Fadil. Iya, Us. Ya. Sebutkan organ pencernaan manusia. Mulut, Hmm, kerongkongan, hmm, terus lambung, hmm. pankreas apa ikut ya, Us? Ya, kamu tahu ikut apa enggak? Ya, usus halus, usus Mhm. besar, anus. Anus ya. Fungsinya coba Mas, sekalian fungsinya. Fungsinya Mulut untuk apa? itu kan ada apa yang kimiawi sama Mekanik. mekanik ya. Ya. Ya, kalau mekanik itu yang bikunya sampai hancur, yang kalau kimiawi pakai apa enzim yang ludah itu ya, Us. Enzimnya namanya pialin. Iya. Jadi di mulut itu ada 2 kali pencernaan. Pencernaan mekanik menggunakan gigi, pencernaan kimia menggunakan enzim, namanya pialin tadi ya. Bagus. Terus setelah itu kemana? Makanan. Ke kerongkongan, Kerongkongan apa tenggorokan? kerongkongan. Bedanya apa? Kerongkongan dengan tenggorokan. Bedanya. Nggak tahu, Cak, Us. Nggak tahu. Kalau kerongkongan itu jalannya makanan ke lambung. Kalau tenggorokan itu jalan pernafasan. Jadi kamu kalau makan sambil berdiri tersedak itu karena makanan mau masuk ke tenggorokan. Jadi kan disunahkan makan sambil berdiri apa duduk? Duduk. Duduk gitu. Lanjut Dil. Setelah di kerongkongan tugasnya ngapain? Fungsinya apa? Ya, yang menghubungkan dari makanan dari mulut ke lambung. Oh, sebenarnya bukan menghubungkan saja, itu menghubungkan juga udah benar. Tapi kerongkongan itu fungsinya adalah ada namanya gerak peristaltik, sehingga makanan itu terdorong ke lambung ya. Kalau nggak ada gerak itu nanti bisa keluar lagi lewat mulut. Jadi Allah menciptakan kerongkongan itu ada otot-otot ya, yang namanya gerak peristaltik namanya. Ya, bagus, Fadil, lanjut Dil. Dari kerongkongan masuk ke lambung, di lambung juga terjadi secara mekanik dan kimiawi pencernaannya. Oh ya, ada 2. Mekanik dilakukan oleh siapa? Kalau di mulut tadi mekaniknya pakai gigi, kalau di lambung ada mekanik pakai apa? Siapa yang melakukan pencernaan mekanik? Bentar, Apa ya? Ada yang tahu? dinding itu apa ya? Dinding lambung. Betul, dinding lambung. Dinding lambung itu meremas-remas makanan juga, ya. Terus kimianya pakai apa? Kimianya pakai enzim lipase, terus enzim peptin. Ada 3 ya. Ya, nanti kalian
ingat kembali ya, ada 3 jenis enzim di situ ya. Oke. Baik. Terus setelah itu dari lambung kemana, Mas Fadil? Ke usus halus. Di usus halus ngapain? Dicerna pakai apa? Kimiawi itu. Ya, cara kimiawi. Terus? Dari usus halus ke usus besar, dan di usus besar itu terjadi pembusukan sisa makanan sama penyerapan air. Nah, penyerapan air di usus besar. Kalau penyerapan sari-sari makanan di mana? Di usus halus. Di usus halus. Jadi selain dicerna secara kimiawi, juga kemudian diserap. Terus setelah dari usus besar Ke anus. ke anus. Terakhirnya ke anus. Ya, kalian bersyukur punya anus semua ya. Ada loh manusia ya dikasih cobaan tidak punya anus, sehingga dibuat anus tambahan. Di mana? Anus buatannya di mana biasanya? Di mana? Tahu nggak kalian? Kalian bersyukur loh punya anus. Ada yang nggak punya anus tapi dibuat di perut tuh. Dibukanya lewat perut. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Fadil ya. Kalau pankreas sama hati itu organ pencernaan juga atau bukan ya? Ada yang tahu? Ya, itu namanya organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan itu ada hati dan pankreas. Tadi kan Mas Fadil nanya, pankreas ikut apa enggak ya Us? Oh, pankreas itu tambahan, organ pencernaan tambahan, tapi tidak dilewati makanan, tapi berperan dalam proses pencernaan. Ya, sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Wah, istilahnya aneh ya. Ya, getah empedu ini nanti fungsinya mengemulsikan lemak menjadi butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Ya, jadi sebelum dikenai enzim lipase ini dibantu oleh hati kalian itu nanti menghasilkan getah empedu. Ini rasanya pahit, kalau kalian coba pengen buktikan coba dirasakan, empedu itu pahit. Nah, ini kemudian mencerna lemak ya sebelum dicerna oleh enzim lipase. Kemudian pankreas itu mengandung zat ini. Ada 3 enzim ini sebenarnya dihasilkan oleh pankreas, amilase, tripsin, dan lipase ya. Biasanya terkenal di lambung ya, tapi sebenarnya yang penghasil zatnya itu adalah pankreas. Kalau amilase merombak amilum. Amilum itu yang dari karbohidrat itu menjadi maltosa dan glukosa. Glukosa itu yang paling kecil. Kalau tripsin memecah molekul proteinnya ya menjadi asam amino. Kalau lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi 3 enzim ini fungsinya mencerna masing-masing gitu ya. Iya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Jadi bedanya mekanis sama kimiawi apa, Fabias? Mbak Fabias, apa bedanya pencernaan mekanik dan kimiawi? Halo Fabias? Oh Fabias, halo, nggak ada. Andika. Andika, halo? Masih ada Andika? Halo? Oh ya. Apa bedanya pencernaan mekanik dan kimiawi? Tadi kan sudah saya jelaskan juga di depan sebenarnya. Menurut Mas Andika, apa bedanya pencernaan mekanis dan kimiawi? Pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan mengunyah, menggerinda, menelan, dan gerakan otot. Wah,
Baca di mana itu, Mas? Ada ya? Baca, ada sumber referensi ya? Oke, itu panjangnya ya. Terus kalau kimiawi? Proses memecah makanan di mulut, lambung, dan usus. Oke. Intinya kalau kimiawi, Mas Andika ya, itu proses pemecahan makanan menggunakan bantuan enzim pencernaan. Tapi kalau yang mekanik menggunakan alat pencernaan, bantuan gerakan alat pencernaan. Beda ya. Mekanik itu ada menggunakan alat, tapi kalau kimiawi menggunakan enzim pencernaan saja. Berikutnya saya ingin tanya ke siapa yang belum ya? Rangga. Halo Rangga. Oh ya. Sebelum ke Rangga, ini ada pertanyaan. Maltosa itu apa, Us? Jadi kalian perlu tahu karbohidrat, zat karbohidrat itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh manusia. Perlu dicerna lebih kecil-kecil lagi, ya ibaratnya dihaluskan. Nah, prosesnya melewati beberapa tahap. Di dalam karbohidrat ada zat namanya amilum, ya. Amilum itu kayak kalau kita gampangnya ngomongnya gula ya. Gula itu ada 3 tingkatan. Yang ukuran paling besar itu dari karbohidrat amilum ya, kemudian amilum, kemudian maltosa. Dari maltosa menjadi glukosa. Jadi urutannya, perubahan ukurannya atau kandungan zatnya itu karbohidrat seperti itu ya. Amilum, maltosa, glukosa. Jadi nomor 2 lah setelah amilum. Itu Noval Fadil. Ada pertanyaan lagi? Boleh di kolom chat kalau ingin bertanya. Wah, 10 menit lagi. Oke, Rangga. Saya tanya Rangga, 10 menit lagi. Rangga, halo? Ya, Oke, sebutkan penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan. Apa saja? Yang kamu tahu? Atau yang kamu alami? Boleh pengalaman pribadi atau yang kamu tahu. Rangga, coba sebutkan. Gangguan atau penyakit? Sama saja. Paham, Mas? Pernah nggak kamu kena penyakit mah? Pernah. Itu menyerang bagian organ yang mana kalau mah itu? Perut. Di dalam perut ada apa? Kan organ pencernaan ya. Pencernaan itu tadi bukan perut. Apa, Mas? Ya. Lambung tadi ya. Nah, kenapa terkena penyakit mah? nggak tahu. Nah, saya kasih tahu di sini. Mah itu disebabkan oleh faktor iritasi. Ya, infeksi bakteri namanya Helicobacter pylori. Selain karena infeksi bakteri, ini bisa juga karena ketidakteraturan dalam pola makan. Kalau Mas Rangga 1 hari makan 1 kali tidak, itu bisa terkena penyakit mah. Kalau makannya nggak teratur juga menyebabkan penyakit mah, memicu ya. Itu penyakit mah. Rangga udah tahu penyebabnya apa, mah? Apa saja penyebab mah? Coba diulangi, penyebab mah itu apa tadi? Faktor Iritasi lambung, terus infeksi dari Helicobacter pylori. Terus satu lagi karena aturan dalam pola makan. ya, karena pola makannya tidak teratur. Bagus. Kemudian saya tanya ke Dava lagi deh. Danang belum ya? Danang.
Danang dulu. Iya. Sebutkan lagi penyakit yang mengenai sistem pencernaan selain mah. Usus buntu apa? Usus buntu, ya itu kenapa usus buntu? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Nah, usus buntu itu karena ada makanan yang membusuk di saluran usus buntu itu, tidak dapat dicerna, kemudian membusuk di usus buntu. Nah, ada makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, kemudian sampai di usus buntu dan membusuk di situ. Hati-hati ya kalau dalam memakan ya, jangan semuanya dimakan ya. Kemudian Mas Dava tadi, coba penyakit yang lain apa Mas Dava? Mas Dava, sebutkan penyakit yang mengenai sistem pencernaan. Kalau Tadi sembelit gimana Us? Kalau sembelit? sembelit betul. Kenapa itu sembelit Mas? Ya karena sembelit. Karena sembelit. Sembelit itu istilah IPA-nya konstipasi ya. Ini terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga susah keluarnya ya, karena bentuk fesesnya itu keras, kering, sehingga susah dikeluarkan dan sakit ya. Penyebabnya adalah dicegahnya kalian bisa mengantisipasinya dengan banyak makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, ini bahaya bagi kalian yang suka milih-milih makanan ya. Kalau hanya milih makanan yang sesuai selera tapi kurang serat, tidak ada sayuran dan buah-buahannya, bisa terjadi sembelit, konstipasi. Paham ya? Ya. Oke. Terus apalagi Mas Fabias sudah ada nggak belum nih Mas Fabias? Tadi belum ada. Biar Us. Oke, penyakit yang lain apa Mas Fabias? Itu kalau apa itu namanya, kalau kotorannya encer itu karena apa Wis? Diare itu namanya. Kalau tadi penyerapan yang berlebihan itu menyebabkan konstipasi, kalau diare itu malah kurang dapat diserap airnya ya. Ini juga penyebabnya salah satunya ada bakteri yang masuk ke dalam makanan. Kalian tidak cuci tangan, kemudian ya makanannya tidak sehat, maka penyerapannya nggak maksimal sehingga ya sedikit yang diserap airnya encer jadinya, itu diare. Tuh. Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Ada karies gigi. Karies gigi ini bagian luar gigi ya terkena asam, lalu dinetralisasi oleh ludah. Salah satu mencegah ini adalah menggosok gigi minimal 2 kali sehari setelah makan. Jika kalian tidur tidak mencuci gigi kalian, ini juga bisa terjadi karies. Karies itu kayak hitam-hitam di gigi itu, terkena asam yang diproduksi oleh bakteri. Jadi sisa makanan yang tidak dibersihkan. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Setelah ini kalian mengerjakan tugas. Kalau yang sudah ngambil di sekolahan bisa mengerjakan di lembar kertas itu. Kalau yang belum ngambil nanti bisa di print dan dikerjakan di lembar itu, terus difoto dan kirim di Google Classroom. Nanti yang lembarannya dikumpulkan saat shifting ya. Ada pertanyaan terkait tugas? Yang dikumpulkan di Google Classroom itu yang keterampilan atau yang apa Us? Yang keterampilan, yang penilaian harian, sama yang pengetahuan. Tiga-tiganya difoto saja. Kan nanti setelah di kertas itu ya, sudah dikerjakan, difoto aja. Jangan lupa identitasnya, namanya. Ada lagi pertanyaan? Kan ada tiga tugas ya, ini yang soal harian. Tinggal dikerjakan aja. Ini soal hariannya ada 5 soal. Nanti tinggal nama kalian, jangan lupa nama, kelas, tanggalnya, subjeknya IPA.
Nanti yang sebelah sini nanti saya yang isi skornya. Kalian jangan lupa nulis basmalah di sini. Pakai huruf Arab latihan ya. Terus yang keterampilan ini di buku tulis apa jawabannya? Oh iya. Ini kan nggak ada itu ya, nggak ada tempatnya ya. Kalian boleh ini diedit, ini dihilangkan terus di print lagi yang kosong bisa, atau di lembar kertas yang kosong juga bisa. Nanti di staples ya. Kalau yang di Google Classroom cukup difoto jawabannya. Kalau keterampilan ini nanti kalian bisa ngelihat baca yang ada di buku digitalnya ya. Ini di slide nomor 6. Ini ada cara untuk mengerjakan yang keterampilan. Ada lagi. Ini paling gampang soal pengetahuan. 1 menit atau 10 menit nggak sampai selesai. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, subhanakallahumma. Yuk bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.